Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Honda Astrea Grand. Ini dengan masalah saat masuk gigi langsung loncat, langsung mati. Hidupin, naikin, masukin gigi dia langsung loncat. Nah, naik jalan mana? Masuk gigi langsung loncat, langsung mati. Tuh, loncat mati. Udah. Andar dua lagi. Kalau misalkan teman-teman menjumpai masalah seperti ini, misalkan mesin dihidupkan, terus masukkan gigi, injek giginya, pas gigi jeklek langsung mati, berarti itu masalahnya fix 100% di bagian area kampas ganda yang depan sini. Kopling kan letaknya di sini. Ini kampas ganda di bagian sini. Oke. Ini di bagian kampas ganda, yakin 100%. Kita buka nih. Kalau misalkan injek gigi, coba giginya injek biar ngebuka. Udah lepas. Tuh. Ini baru kita lepas di bagian sini. Ini sudah ada tanda-tanda masalah di bagian area kampas ganda. Nah, eklipnya lepas. Oke, eklipnya lepas. Nanti kita bahas di bagian eklip untuk pemasangan eklip. Oke. Dan juga ada yang tidak wajar ya teman-teman. Ada yang tidak wajar. Bisa lihat sendiri. Ini entah coba-coba bongkar sendiri. Apakah gimana ini konsepnya nih? Pemasangannya apakah benar kayak gini? Salah 100%. Ini kebalik, bos. Kebalik. Terus untuk yang segi kampas ganda normal nih, aturan saat mesin mati kayak gini, ini lagi netralin. Nah, ini posisi netral, ke depan satu lagi. Dah. Nah, ini lagi posisi netral nih, tuh. Aturan kampas ganda ke belakang dia bisa muter aturan. Nih, ini mangkok ganda aturan ke depan kenceng, ke belakang muter. Tapi ini ke depan kenceng, ke belakang kenceng. Ini kondisi yang tidak normal, kondisi abnormal. Nah, oke. Ini yang punya biar lihat sendiri nih, tuh A nih, tuh. Ini pemasangan tutupnya aja kebalik. Kalau pemasangan tutupnya kebalik kayak gini, ini beresiko sekali. Beresiko terutama ke bagian oli bersirkulasi ke bagian sono, ke bagian force angle, ke bagian big end, ke bagian bearing big end, ke bagian conrod, ke bagian setang seher, itu tidak akan sampai kalau bocor di bagian sini. Karena pada dasarnya nanti oli akan memompa, oli akan keluar dari sini teman-teman nih. Ini oli akan keluar dari sini, sebagian dia ke depan menyirami mesin bagian depan, nanti sebagian dia naik ke sini. Dari sini set masuk ke sini. Oke. Dari sini dia masuk ke dalam sini. Dari sini, oke, nih kita jelaskan jalurnya. Ini dari sini, nanti dia set masuk ke sini. Dari sini akan keluar, masuk ke bagian dalam sini, oke, ke bagian dalam sini. Setelah masuk ke sini, dia nanti akan ada gaya lontar, gaya putar, sehingga gaya putar tersebut akan menghasilkan tekanan yang lebih tinggi. Ya, nanti dia akan masuk ke dalam.
Setelah ke dalam, dia akan menyirami ke bagian hose di bagian kampas ganda rumahnya, loncengnya. Terus sebagian dia akan masuk ke bagian setang seher ke bagian sana. Tapi kalau misalkan di sininya kebalik pemasangannya, otomatis gaya putar di bagian sini, gaya tekan dari gaya putar di bagian sini dia tidak menghasilkan tekanan ke bagian dalam, menghasilkan dia keluar ke bagian pinggir, ke bagian sini melebar. Sehingga oli yang seharusnya terdistribusi ke bagian dalam dia tidak sampai ya dikorupsi oleh ini karena bocor di perjalanan. Ini yang normal bukan kayak gini. Nah, dibalik kayak gini. Oh. Oke. Ini posisinya. Tapi tadi kebalik kayak gini. Nah. Gimana konsepnya, Bos? Ini kita cabut. Packingnya, ini berperan penting juga packing. Sekarang mur mahkotanya kita lepas. Ringnya nggak kebalik ya, betul. Out keluar mahkotanya, ringnya nggak kebalik juga. Keluar, Bos. Kalau yang normal yang nggak susah, ini mah susah. Berarti ada masalah di bagian dalam. Apakah gerangan masalahnya? Itu jatuh lagi. Mengganjal. Kok ini eklipsnya banyak banget. Ini serpihan eklip. Tuh. Oke. Tadi di sini ada satu nih. Di sini ada satu. Oke. Ini satu. Lepas. Di sini satu yang udah hancur. Sini satu yang udah hancur. Sedangkan di bagian sini ini yang lepas cuman satu. Oh, ini bukan eklipnya, ini ring. Ringnya yang lepas. Yang mengganjal ke bagian sini. Oke ya teman-teman. Nih, ini masalahnya berarti dari eklip yang lepas aja nih. Eklip yang lepas. Terus di bawah eklip kan ada ring, noh, ada ring. Oh. Dia ringnya mengganjal ke bagian sini sehingga yang seharusnya kampas ganda saat RPM bawah tidak menjadi satu dengan mangkok ganda, dia akan berfungsi, akan mencengkram saat RPM tertentu, RPM tinggi. Oke. Di 1000 RPM ke atas. Kalau 1000 RPM dia masih longgar, masih berpisah dengan mangkok ganda yang pada normalnya. Sedangkan ini di 1000 RPM bahkan mesin mati aja dia masih menjadi satu kesatuan dengan kampas ganda. Apa masalahnya di bagian ring? Ring mengganjal ke bagian kampas ganda sehingga kampas ganda dengan lonceng ganda dia mencengkram, nempel gitu. Pik, ini masalahnya ini aja. Nih, kita bahas di bagian eklip. Untuk pemasangan eklip juga tidak sembarangan. Kecil tapi berperan penting. Nih, oke. Di bagian eklip di bagian sini ini ada sisi yang rata, yang runcing,
Terus di bagian sebelahnya sisi yang tumpul. Oke. Jadi untuk pemasangannya jangan kebalik. Yang runcing itu taruhnya menghadap keluar, yang tumpul menghadap ke dalam. Kalau misalkan yang runcing ditaruh di bawah, yang tumpul ditaruh di atas, dia potensi lepas. Logikanya masuk apa enggak nih? Ya. Di bagian eklip di bagian sini, ini tumpul. Tumpul ketemu dengan runcing, potensi lepas apa enggak? Sedangkan tekanan potensi lepasnya ke sebelah sini. Kalau kita pasang kayak gini, yang tumpul di atas, ini potensi menurut logika ini akan lepas, lama kelamaan akan lepas. Tapi kalau misalkan yang runcing ditaruh di luar sebelah sini, dia akan mengunci dengan maksimal gitu. Runcing ketemu runcing, otomatis kan dia mengunci. Tapi kalau tumpul ketemu runcing, dia akan lepas. Nih kita buka. Ini tumpul. Kita balik. Ini runcing. Sisinya runcing, sisi dalam sisi luar runcing. Kalau dibalik kayak gini, ini tumpul. Oke. Sedangkan potensi lepas dia ke sini. Kalau potensi lepas dia ke sono, boleh pemasangan eklip. Ini yang tumpul di atas. Sedangkan ini potensi lepasnya ke sini, berarti yang runcing di luar, yang tumpul di dalam, gitu. Sebelahnya aman yang ini, betul pemasangannya. Oke, sekarang kita pasang aja dulu ke sini untuk menjadi tolak ukur gimana kondisi yang normal dan di kondisi yang tidak normal. Kita bersihkan dulu pakai tangan aja dulu kayak gini. Jangan lupa pakai sarung tangan karena ini tajam, banyak serpihan gram. Ini udah bersih. Nah, kita pasang. Nah, oh, yang normal kayak gini. Diputar ke belakang dia ringan, di bagian poros engkol nggak muter, cuman di bagian sekopling sebendel ini muter dan lonceng ganda muter, tapi kampasnya diem. Oke, nanti setelah poros engkol berputar 1000 rpm ke atas, baru si kampas akan terlontar sehingga dia akan mencengkram ke bagian lonceng ganda. Gitu. Kita kasih contoh aja dulu. Kalau nggak ada masalah di bagian area kampas ganda, ini sekencang apapun dikencangin, dia akan tetap ringan. Ini yang normal kayak gini, ke belakang ringan, ke depan keras. Coba puter. Ringan, ke depan keras. Nah, itu fungsi daripada one way. One way-nya berfungsi dengan baik. Kampas ganda juga masih bagus. Merek Federal. Kelihatan dari logonya tadi. Terus persentrik masih aman. Cuman masalahnya tadi eklipnya pemasangan kebalik sehingga eklip itu lepas mengganjal ke bagian kampas ganda. Terganjal beberapa mili di bagian kampas ganda sehingga kampas ganda menjadi satu kesatuan dengan mangkok ganda. Yang seharusnya di RPM bawah kayak gini. Dia berpisah. Nanti setelah mesin berputar 1000 RPM ke atas baru dia akan menjadi satu kesatuan dengan kampas ganda. Gitu. Nah, sekarang kita coba dulu hidupin motornya, turunkan tanpa menggunakan oli dulu. Nah, di engkol nanti dulu, engkolannya belum kita pasang dulu engkolannya. Nah, sekarang naik orangnya, engkol hidup.
masukin gigi, lepas giginya. Nah, yang normal kayak gini. Saat mesin berputar di 1000 rpm ke bawah, si kampas ganda dia tidak mencengkram, yang muter kampas ganda doang, loncengnya diam, hose coupling diam. Tapi saat digas, gas, tuh, gas lagi. Tuh. Jadi 1000 rpm ke atas, si kampas ganda akan terbuka sehingga si mangkok kampas ganda, si lonceng dan hose coupling dia akan berputar. Dari sini akan mengirimkan daya putar ke bagian kopling, dari kopling dia akan memutarkan ke bagian gigi rasio, dari rasio akan memutar ke bagian rantai, dari rantai akan menggerakkan roda gitu. Oke. Gas lagi, jalan. Dah matiin. Oke, karena olinya tidak ada kosong. Jadi kalau kelamaan dinyalakan nanti akan merusak ke bagian komponen yang seharusnya terlumasi oli. Oke ya teman-teman, mungkin sampai di sini aja. Ini kita bersihkan, nanti kita pasang lagi, kita siram-siram pakai bensin supaya gram-gramnya hilang. Terus di bagian dalam, di bagian sini eklipnya nanti kita akan benahi lagi, ringnya kita pasang lagi dengan yang baru, eklipnya kita pasang lagi dengan yang baru, yang tadi rusak ringnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.